Halo Sobat Paralel, kalian pasti familiar dengan konsep reinkarnasi yang diajarkan oleh salah satu agama besar yaitu Hindu-Buddha, di mana garis besar dari konsep ini mengatakan bahwa jiwa manusia yang telah meninggal akan terlahir kembali ke dunia, sampai di mana jiwa itu benar-benar bersih dan mencapai nirwana atau menyatu dengan Sang Pencipta dalam tanda petik moksa. Dari konsep reinkarnasi inilah terlahir sebuah teori konspirasi bahwasanya konsep reinkarnasi itu benar adanya dan dapat dibuktikan. Ini saya akan jelaskan lebih lanjut. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah mau menonton celotehan-celotehan saya. Semoga Sobat Paralel tidak bosan mendengarkan dan semoga Sobat semua diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya oleh Sang Pencipta. Amin. Baiklah, seperti yang saya ucapkan di atas bahwa konsep reinkarnasi merupakan sebuah kepercayaan yang dianut dan diajarkan oleh agama Hindu-Buddha, yang dimana jika manusia meninggal dunia, jiwa mereka akan terlahir kembali ke bentuk yang lain, entah itu kembali ke bentuk manusia ataupun yang lainnya, sampai di mana jiwa ini benar-benar bersih dari dosa dan kembali ke nirwana atau bersatu dengan Pencipta dalam tanda petik moksa. Nirwana sendiri menurut Wikipedia merupakan sebuah tempat yang sangat suci dan indah atau biasa disebut sebagai surga. Untuk topik itu sepertinya pernah saya jelaskan di video sebelumnya, kalian bisa klik saja di pojok kanan atas atau di dalam deskripsi. Reinkarnasi bisa terjadi jika jiwa yang meninggal ini masih begitu kotor atau masih memiliki dosa besar. Dan reinkarnasi adalah cara untuk mensucikan atau menebus kesalahan atau dosa dari jiwa tersebut. Pertanyaannya, apakah benar reinkarnasi itu ada? Secara saintis, reinkarnasi tidak dapat dibuktikan secara nyata. Namun ada beberapa hipotesis yang menganggap bahwa reinkarnasi itu ada. Ya, walaupun hipotesis ini muncul dari mulut-mulut konspirator seperti saya sih. Baiklah, saya akan memberikan contoh yang mungkin ya dicurigai sebagai contoh atau aktivitas dari konsep reinkarnasi ini sendiri. Perhatikan foto ini. Sebelah kiri adalah pendiri perusahaan Ferrari yaitu Enzo Ferrari yang meninggal pada 14 Agustus 1988. Sementara yang kanan adalah foto Mesut Ozil yang ya kalian tahu sendirilah, pesepak bola terkenal. Bukankah mereka mirip? Ya, hampir seperti saudara kembar, bukan? Tapi tahukah Anda bahwa ketika Ferrari meninggal pada tahun 1988 atau lebih tepatnya 14 Agustus 1988, Mesut Ozil lahir pada tanggal 15 Oktober, hanya selang beberapa bulan setelah kematian Enzo Ferrari. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau ini adalah salah satu contoh konsep reinkarnasi yang nyata? Well, kalian bisa menyimpulkan sendiri dan silakan kesimpulan kalian untuk dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya ada lagi sebuah kisah tentang seorang presiden Amerika yaitu Lincoln dan John F. Kennedy, di mana peristiwa atau kejadian yang dialami di dalam kehidupan mereka itu hampir dinyatakan sama, namun ya cuma beda tahun saja. Yang pertama, keduanya tewas dengan tembakan di bagian belakang kepala. Yang kedua, keduanya meninggal pada hari Jumat. Yang ketiga, keduanya meninggal sebelum hari libur umum. Presiden Lincoln sebelum Paskah dan John F. Kennedy pada malam Thanksgiving. Yang keempat, mereka memiliki 4 anak. Yang kelima, mereka pernah mengenal seorang teman yang bernama Billy Graham. Yang keenam, sekretaris Presiden Lincoln dipanggil John, sedangkan sekretaris John F. Kennedy dipanggil Nyonya Lincoln. Yang terakhir, penerus mereka adalah wakil presiden yang disebut Johnson.
Apakah kebetulan? Mari kita berpikir, mari kita menyimpulkan. Sobat Paralel, silahkan tulis argumen kalian di kolom komentar. Lantas, kenapa para manusia sekarang tidak mengingat kejadian di masa lalu? Manusia yang dilahirkan kembali atau reinkarnasi ini memiliki ingatan yang utuh ketika umur 1 hari sampai 7 tahun, ya maksimal 8 tahun. Namun karena di umur itu kebanyakan manusia tidak bisa berbicara dengan baik, bahkan hanya bisa menangis di bawah 5 tahun ya, maka mereka tidak akan bisa mengungkapkan ingatan di masa lalunya. Dan ketika mereka sudah mampu berbicara ya dengan baik, kemudian menggunakan akalnya, para manusia ini telah melupakan ingatan masa lalunya ya, karena banyak faktor seperti sekolah atau belajar atau tuntutan kerja, dan masih banyak lagi kegiatan yang mendistract ingatan mereka. Namun terkadang ingatan itu sempat terlintas ketika manusia itu tenang dan damai ya, saat mereka tertidur, terlelap, dan bermimpi. Teori reinkarnasi ini merupakan salah satu dari penjelasan tentang pemikiran liar saya yang kemudian saya namai sebagai teori dimensional looping atau biasa saya singkat DR. Untuk penjelasan lebih panjang tentang dimensional looping serta reinkarnasi, saya akan buat di video selanjutnya. Kemudian untuk contoh eksistensi aktivitas dari reinkarnasi itu sendiri, sebenarnya masih banyak dan bisa sobat paralel cari di internet. Di atas tadi saya hanya ingin menunjukkan sedikit bukti bahwa konsep reinkarnasi itu kemungkinan ada benarnya dan patut untuk dipelajari lebih lanjut. Tidak hanya disepelekan dan mengatakan semua itu hanyalah kepercayaan dari satu golongan saja. Sampai di sini dulu video penjelasan saya tentang konsep reinkarnasi dan konspirasi yang melekat kepadanya. Akhir kata, terima kasih sudah mau menonton video saya sampai selesai. Ingat bahwa semua kebenaran ada di tangan Tuhan, serta kesalahan sepenuhnya ada di tangan saya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemikiran dan ucapan saya tadi. Bijaklah dalam menerima informasi dari siapapun dan dimanapun. Jangan pernah menelan mentah-mentah informasi tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you.